Halo, bos-bos. Selamat pasti soma. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, kalau ketemu gue lagi, berarti saatnya realm. Rekap cerita film. Nah, ini baru gue buat nih namanya. Nggak apa-apa ya, gue sebutnya realm aja ya. Nah, hari ini gue mau realm Get Out. Tahun 2017 punya filmnya. Udah ada yang nonton belum? Yuk kita langsung mulai aja ya. Ada seorang pria Afrika Amerika yang bernama Chris Washington, ini diperanin sama Daniel Kaluuya. Nah, profesi dia tuh seorang fotografer. Bisa dibilang dia fotografer berbakat lah. Nah, Chris ini tuh udah punya pacar wanita Caucasia. Namanya Rose Armitage yang diperanin sama Allison Williams. Di suatu weekend, Rose nih ingin ngajak Chris pergi ke rumah orang tuanya Rose di perumahan Lake Locanto. Nah, awalnya si Chris tuh agak concern karena perbedaan mereka kan. Yang satu Caucasia, yang satu Afrika Amerika. Jadi kayak, aduh, bakal rasis nggak ya? Tapi ujung-ujung kayak, ya udah nggak apa-apa lah demi Rose gitu loh. Gue mau dong ketemu orang tuanya pacar gue gitu. Akhirnya berangkatlah mereka. Di tengah perjalanan, Chris sama Rose tiba-tiba nabrak rusa yang lagi mau nyebrang jalan nih. Akhirnya mereka berhenti kan, turun. Nggak lama ada polisi yang lewat. Nah, habis itu mereka ngomong nih sama polisi. Setelah ngomong sama Rose, tiba-tiba polisi minta SIM-nya Chris. Terus Rose ngomong, lah nggak perlu minta SIM-nya Chris, kan nyetir gua. Udah Chris nggak usah ngasih. Jangan dikasih. Orang gue yang nyetir, lu ngasih tuh kalau ada ngelakuin pelanggaran doang, lu nggak ngelakuin apa-apa kan. Nah, akhirnya sampai di mobil, si Chris ya seneng gitu lah dibelain sama Rose kan. Rose juga ngomong, iya tenang aja gue belain, itu polisi cuma rasis. Akhirnya mereka lanjutin perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, Chris ditelepon nih sama sahabatnya. Chris nitipin anjingnya ke sahabatnya, makanya sahabatnya mau nanya nih tentang anjingnya. Sahabatnya ini namanya Rod Williams. Dia diperanin sama Lil Rel Howery. Nah, Rod nelpon bukan cuma mau nanya anjing sebenarnya, dia mau bercandain si Chris juga. Dia bilang, lu ngapain ke rumah orang tua pacar lu? Udah tahu kan lu beda kan? Ntar lu jadiin budak doang lu. Atau bahkan bisa jadi budak akses lu. Mau gak lu? Nah terus si Chris, lu ngomong apa sih? Udahlah, dimatiin teleponnya sama Chris. Akhirnya mereka nyampe nih di rumah orang tua Rose. Akhirnya mereka langsung dikenalin kan. Bapaknya tuh namanya Dean Armitage, sedangkan emaknya namanya Missy. Dean ini diperanin sama Bradley Whitford, sedangkan Missy diperanin sama Catherine Keener. Nah, mereka melihat perbedaan itu kan. Missy sih nggak gitu kelihatan rasis lah, tetap ngobrol kayak biasa. Tapi si Dean kayak ya sedikit-sedikit menyinggung perbedaan mereka gitu loh. Bahkan Dean meragukan kayak, lu udah berapa lama sih pacaran? Oh baru 5 bulan ya. Ya kayak orang tua yang menunjukkan kamu kekhawatiran aja gitu loh sebenarnya. Nah, terus Dean ngajak Chris nih jalan-jalan keliling rumahnya. Nah ternyata dia tuh punya 2 pegawai. Yang pegawainya juga Afrika Amerika. Yang satu namanya Georgina, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nah dia diperanin sama Betty Gabriel. Nah satu lagi tuh pesuruh yang namanya Walter, diperanin sama Marcus Henderson. Nah, akhirnya lanjut nih Dean sama Chris jalan-jalan. Terus di tengah perjalanan Dean ngomong, lu risih ya? Ada 2 pegawai, maksudnya kita mau pekerjakan mereka gitu. Terus si Chris ngomong, enggak, gue gak ngomong gitu kok. Terus dia ngomong, iya gue ngerti lah perasaan lo. Sebenarnya mereka itu dulu ngurus orang tua gue. Cuma begitu kedua orang tua gue udah gak ada, nggak mungkin gue pecat mereka gitu aja kan. Jadi ya udahlah, tetap ikut gue dua-duanya.
lagian Dodi tetap udah gue anggap kayak keluarga sendiri kok gitu. Akhirnya mereka lanjut nih makan siang. Nah di tengah makan siang adenya Rose datang nih, namanya Jeremy Armitage. Terus si Rose kaget juga, loh kok Jeremy datang gitu. Nah taunya Dean ngomong, iya ntar kita mau ada acara nih, besok kita mau ada acara, lu ikutnya Chris gitu. Acaranya di rumah doang kok, kerabat-kerabat pada datang gitu. Setelah itu selesai makan nih, ngobrol-ngobrol, si Chris kelihatan kayak gelisah. Nah terus Dean nanya, lu ngerokok ya? Si Chris, iya, kelihatannya dari kegelisahan gua gitu. Dean ngomong, coba ngobrol sama Missy, dulu gua juga 15 tahun kecanduan rokok gitu loh. Cuma begitu sama Missy, gue sekarang lihat rokok pun mual gitu loh, gue mau muntah. Nah, Missy ini seorang psikiater, jadi Dean tuh nganjurin si Chris buat dihipnotis biar kecanduan rokoknya bisa hilang gitu loh. Tapi Chris bilang nggak usah, makasih, gue usaha sendiri aja. Malamnya pada saat semua orang udah tidur, Chris nggak bisa tidur nih. Dia akhirnya turun ke bawah ngerokok ya kan. Tapi baru mau mulai ngerokok, tiba-tiba dilihat ada orang lari. Siapa? Nah taunya Walter lari terus ke arah dia. Kaget dong dia. Chris mundur dikit, tiba-tiba Walter lari ke samping. Bukan buat ngejar Chris, nggak tahu juga tujuannya apa gitu loh. Chris yang kaget masuk lagi lah ke dalam rumah, nggak jadi ngerokok kan. Mau coba balik tidur. Lagi jalan menuju ke atas, tiba-tiba Chris dipanggil sama Missy di ruangannya gitu. Nah, Missy tahu si Chris habis ngerokok kan, jadi udah lu sini ngobrol dulu sama gua gitu. Awalnya Chris nggak mau, tapi Missy bilang cuma ngobrol kok, udah sini aja nggak apa-apa. Awalnya cuma ngobrol tentang rokok nih, tapi tiba-tiba Missy nanya, gimana ibu lu? Ternyata Chris tuh udah gak punya ibu dari umur 11 tahun. Mamanya tuh kecelakaan tabrak lari. Nah tapi anehnya dari awalnya cerita rokok, kenapa tiba-tiba ke tanya mama gitu loh. Tapi akhirnya Chris tetap cerita kalau dulu tuh ya mamanya kecelakaan tabrak lari. Dia yang mengetahui hal itu cuma duduk gitu loh. Chris yang masih kecil cuma bisa duduk diem, tetap nonton TV walaupun dia tahu mamanya kecelakaan tabrak lari. Dia nggak nelpon polisi, dia nggak apa-ngapain. Bahkan Chris sangat merasa bersalah sekarang. Dia cerita tuh sampai nangis. Dari awal tuh sebenarnya Missy cerita sama Chris sambil ngaduk-ngaduk teh. Nggak tahu tujuannya apa itu. Aduh. Tiba-tiba si Missy ngomong, tenggelam. Tiba-tiba Chris udah jatuh. Chris masuk ke dalam gitu loh, kayak jatuh ke dalam sumur. Dia masih bisa lihat Missy, cuma kayak TV yang jauh jaraknya di atas gitu. Dia dengar Missy ngomong. Nah ini yang disebut titik benang. Tapi Chris nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain, bener kayak jatuh terus gitu. Tiba-tiba dia sadar, udah diranjang, kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Dia pun ngerasa, oh semalam mimpi doang kali ini. Nah si Chris nelfon Rod kan akhirnya. Rod tetap ngomong, udah lu cabut ya lah, nggak usah di situ. Tapi di tengah telepon lowbat nggak taunya. Akhirnya ya udah dimatiin. Chris ngecas lagi HP-nya kan. Awalnya Chris ngerasa cuma mimpi, tapi begitu ketemu Walter, si Walter nanya, gimana semalam? Gue lihat lu di ruangan Missy semalam. Berarti bukan mimpi kan, ini beneran. Nah si Chris cerita ke Rose. Ya Rose juga nggak tahu mau gimana kan, dia cuma minta maaf. Ya maaf lah, sorry nyokap gue begitu gitu. Akhirnya hari ini nih acaranya mulai. Jadi semua kerabatnya pada datang. Dan
semuanya itu berkulit putih, Caucasia semua. Akhirnya Rose ngenalin ke semuanya, ini pacar gua Chris. Dia nggak malu juga, Chris juga nggak apa-apa gitu loh, muter-muter kenalan. Tapi yang aneh kayak kok orang-orang ngeliat fisik gua doang gitu loh, kayak ada ngeliat gua dengan tatapan yang aneh deh gitu. Karena risih, akhirnya dia berpisah nih, dia jalan-jalan sendiri. Tiba-tiba ketemu seseorang nih yang namanya Jim Hudson, yang diperanin sama Stephen Root. Nah, Jim ini ternyata udah kenal sama Chris. Kenalnya dari mana gitu. Oh, ternyata Jim ini punya galeri, dan fotonya Chris pernah masuk ke galerinya Hudson. Jim Hudson, Hudson Gallery. Setelah ngobrol sama Jim, Chris balik lagi kan ke kamarnya mau ambil HP-nya, udah dicas nih. Tiba-tiba, loh kok kecabut HP-nya? Baterai jadi tinggal dikit lagi gitu loh. Terus Chris bingung kan, dia coba keluar, ternyata di sebelah ruangan ada Georgina gitu loh. Dia langsung curiga, ini berarti Georgina nih yang cabut HP gua. Chris langsung lapor dong ke Rose dong, tuh Georgina tuh ngapain sih gitu, kenapa cabut HP gua? Rose keluar, nggak lama Georgina masuk. Dia minta maaf, dia bilang tadi lagi beres-beres terus nggak sengaja kecabut. Tapi nggak gue kembaliin ke semula ya udahlah gue pikir gitu. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Georgina ketawa, tapi ngeluarin air mata. Chris bingung kan, diem. Terus akhirnya Georgina pergi gitu aja udah. Apa nih, ini apa yang aneh nih? Ada yang aneh. Akhirnya Chris balik lagi mau nyari Rose kan. Nah, tapi nggak taunya ketemu nih sama sesama Amerika. Begitu disapa, loh kok sapaannya beda. Dipanggil brother, dia tetap ngomongnya formal gitu loh. Dia ngenalin diri, nama dia Logan King. Dan dia udah nikah sama orang Caucasia juga, tapi umurnya 2 kali dari umur dia gitu loh. Chris langsung kepikir omongan Rod dong, wah ini budak seksnya jangan nih. Bahkan begitu mereka mau pisah, si Chris ngajak tos kan, tosnya mereka bisa begini, tapi dibales sama Logan begini, bisa mau disalam malah. Harusnya yang biasa fist bump gitu loh. Nah, karena penasaran, Chris diam-diam foto nih si Logan. Tapi tiba-tiba flashnya nyala. Si Logan tiba-tiba mimisan, terus nyerang si Chris gitu loh, ngomong get out, keluar gitu. Shock dong si Chris. Nah, ngelihat hal itu si Jeremy langsung datang terus misahin si Logan. Langsung bawa ke misi Hamadin gitu loh. Habis keluar dari ruangan misi Hamadin, nah Logan udah kelihatan bebe aja nih, normal-normal aja. Dia mohon maaf agak ketidaknyamanan gitu. Habis itu tapi dia pamit pulang. Sorry gue nggak bisa lanjut, gue duluan ya. Gitu. Ngomong ke semuanya. Chris yang udah foto itu langsung kirim ke Rod nih. Rod langsung telepon balik. Lah itu Andre, temennya teman kita. Terus si Chris ngomong, lah kok di situ nggak kelihatan kayak Andre ya? Fisiknya sih kayak Andre, tapi dia ngaku dia Logan bahkan. Ini ada yang aneh, ini apa? Tapi lagi tengah telepon, HP-nya mati lagi karena nggak kecas beneran. Akhirnya si Chris teleponnya di balik cas lagi, dia nyamperin Rose lagi, akhirnya balik ke acara lagi. Di tengah acara si Dean ngomong, yuk kita udah mau mulai bingo nih. Si Chris sama Rose, kita nggak ikut ya, kita mau jalan-jalan keluar gitu. Akhirnya mereka berdua jalan nih, ngobrol. Ya, mereka berdua nggak nyaman gitu di situ dengan kelakuan teman-teman orang tuanya dan orang tuanya juga gitu, keluarganya. Akhirnya mereka putusin buat yaudah malam ini cabut deh, malam ini pulang gitu. Anehnya
permainan bingo yang dimainin tuh nggak kayak biasa. Kan biasanya harusnya ngisi urut-urutan angka gitu kan. Ini terlihat seperti lelang. Dean ngelelang Chris karena ada Chris di situ, ada foto Chris di situ. Bingo tuh hanya sebagai kedok gitu loh. Apa nih? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, yang menangin lelang ini Jim, yang tadi sempat ngobrol sama Chris. Dia pun menangnya juga dengan mengangkat kartu bingo ini. Ya, penawaran terakhir 10 siapa? Jim angkat, nah dia yang menang jadinya. Nah, malam udah tiba kan. Chris sama Ross berencana pulang. Mereka packing nih. Semua tamu-tamu juga udah pada pulang gitu loh. Tapi selesai packing, si Chris lihat nih ada gudang yang pintunya kebuka. Dia coba masuk, dilihat ke dalam, loh kok ada foto-foto Ross sama beberapa orang berkulit hitam juga gitu loh. Dan mengejutkannya, Chris ngelihat foto Ross sama Walter sama Georgina gitu. Oh, udah makin mencurigakan nih, apa nih mereka nih. Akhirnya Chris buru-buru tutup itu pintu gudang. Begitu mau kabur, ada Ross di situ. Tapi Chris nggak bereaksi apa-apa gitu, kayak nggak ngeliat apa-apa. Dia bilang, ayo buruan kita turun, kita pulang. Nggak taunya sampai di bawah, Chris minta kuncinya sama Ross kan, kunci mobilnya. Katanya nggak dikasih sama Ross. Dean, Missy, sama Jeremy ngedeketin Chris kan. Chris udah panik nih, apa mau ngapain gua nih. Tapi tiba-tiba Missy bunyiin nih cangkirnya. Langsung pingsan, langsung ke titik benam si Chris. Sadar-sadar udah di sofa nih si Chris nih, keiket, depannya ada TV, ada patung rusa gitu. Terus tiba-tiba TV-nya nyala nih. TV-nya menceritakan keluarga Armitage gitu, kayak ngomong ke Chris, ya lu beruntung kepilih di sini gitu. Selesai acara itu ganti gambar cangkir lagi, terus bunyi. Balik lagi, hilang kesadaran, ke titik benam lagi si Chris. Rod yang penasaran lapor polisi dong. Tapi gak ada yang percaya sama dia, malah pada ketawain. Iya, lu terlalu khawatir gara-gara mereka perbedaan ras. Tenang aja udah. Diketawain doang sama polisi-polisinya. Akhirnya Rod pulang, dia tetap coba telepon Chris terus nih. Ada sekali diangkat. Tapi yang ngangkat malah Ross. Si Ross bilang, iya si Chris pergi gitu aja, ninggalin HP-nya. Si Rod yang gak percaya, mau ngerekam si Ross kan. Tapi begitu mau direkam, si Ross malah ngegodain Rod. Malah bilang, lu mau kan sama gua? Udah sini aja lu gitu. Rod matiin lah teleponnya, orang tujuannya mau ngerekam kebohongan Ross, malah dipermainin gitu loh. Si Chris kembali bangun lagi nih. Kali ini yang di TV itu si Jim yang tadi ketemu gitu. Si Jim ngomong, iya gue lagi make jasanya Armitage nih. Si Chris nanya, jasa apa? Nah si Jim cerita akhirnya, jasanya tuh ada 3 tahap. Tahap pertama, hipnotis peningkatan sugesti yang dilakuin sama Missy di awal. Tahap kedua, pra-operasi untuk tahap ketiga. Yang Jim lakuin sekarang, dia kan lagi di baring gitu loh. Si Chris juga lagi ditahan makanya kan. Tahap ketiga itu apa? Tahap ketiga dimana Jim bisa masuk, bisa sadar di badannya Chris, tapi Chris tetap di titik benam gitu loh. Bisa dibilang Jim yang mau curi badannya Chris. Si Chris nanya, kenapa harus Afrika Amerika sih? Si Jim ngomong, gue sih gak peduli mau warna kulit apa. Yang penting gue bisa ngeliat dengan mata sebagus lu gitu loh.
Nah, tapi mungkin kalau orang lain melihat Afrika mereka tuh fisiknya kuat gitu loh, jadi mereka mau punya fisik kayak gitu. Nah, terus TV-nya mati lagi, tapi belum langsung keluar gambar teh nih. Si Chris kalau pas titik benam tuh dia punya kebiasaan kayak garuk-garuk gitu loh. Nah kebetulan dia diikatnya di sofa kan, jadi pas garuk-garuk keluarlah benang-benang gitu, keluar serabut-serabut. Nah Chris punya planning nih. Jim nih udah siap mau dioperasi sama Dean kan, tinggal tahap terakhir nih. Akhirnya si Dean nyuruh Jeremy ambil si Chris. Tapi begitu mau diambil, katanya Jeremy dipukul sama Chris. Serabut tuh dipakai buat sumbut kupingnya Chris itu. Jadi begitu bunyi dia nggak ke titik benam, tetap sadar gitu. Akhirnya Jeremy dipukul, si Chris naik ke atas nih. Nah si Dean penasaran nih, kok Jeremy lama banget. Terus dia keluar dari ruang operasi. Tiba-tiba Chris sudah bawa nih patung rusa yang di atas, ditusukin ke Dean. Langsung mati tuh si Dean. Setelah ngebunuh Dean, Chris akhirnya tetap berusaha keluar kan. Tapi lagi jalan-jalan mau keluar, atau ketemu nih sama Georgina. Georgina cuma ngelihat, teriak terus lari gitu. Lari kabur, bukan lari ke arah Chris, dia kabur gitu aja Georginanya. Karena dengar suara teriakan, Missy nyamperin kan. Ketemu nih Missy sama Chris. Missy mau nusuk Chris pakai tusukan, tapi Chris kan lebih kuat kan. Akhirnya ditusuk balik lah itu ke Missy. Missy juga langsung mati seketika gitu. Di atas Rose nggak dengar apa-apa, soalnya dia pakai headset, buka laptop gitu. Dia lagi nyari korban-korban berikutnya gitu. Chris berhasil kabur nih. Dia udah masuk mobil, tapi baru nyetir dikit, tiba-tiba tabrak nih si Georgina. Awalnya udah mau ditinggalin kan si Georgina, tapi dia mikir lagi, dulu nyokap gue tabrak lari, ini kalau begini juga. Aduh, yaudah akhirnya ditolong lah si Georgina, dimasukin ke mobil, dibawa kabur juga sama Chris gitu. Rose yang dengar tabrakan itu langsung turun ke bawah ambil senjata, langsung mau ditembak nih si Chris. Tapi udah di mobil kan, jadi udah keburu kabur Chrisnya. Rose yang lihat Georgina dibawa kabur, dia ngomong, "Grandma, nenek." Ternyata yang di dalam Georgina itu neneknya. Jadi neneknya yang dibawa pergi sama Chris gitu. Terus si Walter juga udah ngejar Chris kan. Pas lagi ngejar, si Rose ngomong, "Go get him, Grandpa. Tangkap dia, kakek." Ternyata Walter tuh kakeknya. Si nenek yang sadar langsung nyerang Chris kan. Tapi karena lagi nyetir, akhirnya kebanting nih setirnya. Mereka berdua tabrakan. Nenek langsung mati di tempat. Untungnya Chris selamat nih. Akhirnya Chris keluar dari mobil, berusaha jalan lagi kan. Tapi lagi berusaha jalan, tiba-tiba ketangkep nih sama kakek. Mereka gulat-gulat, udah mau dicekek si Chris. Chris yang udah tahu celahnya langsung ambil HP, foto nih kakeknya, nyalain blitz-nya gitu. Gara-gara kena blitz, kakeknya langsung kebangun. Terus si Rose ngedeket kan dengan pistolnya gitu. Si kakeknya ngomong, "Udah, sini, gua aja yang nembak." Gitu. Itu si Walter ngomong, "Udah kasih senjata ke gua, biar gue yang ngabisin si Chris." Tiba-tiba Walter nembak Rose, terus gak lama dia langsung bunuh diri gitu. Terus udah di tengah kejadian itu, Rose tetap masih ngobrol sama Chris kan. Rose masih pura-pura ngomong sayang gitu. Tapi tiba-tiba ada bunyi sirine polisi nih. Mobil polisi datang, si Rose langsung
tolong, berubah langsung minta tolong. Udah keadaannya kayak Chris yang ngebunuh mereka semua gitu loh, sedangkan terus tuh korban. Tapi begitu keluar, ternyata itu Rod yang datang nyelamatin Chris. Akhirnya Chris selamat keluar dari situ. Mereka berdua pergi gitu yang ninggalin itu semua. The end. Gimana menurut kalian nih Get Out? Bagus nggak? Ada yang menduga nggak jalan ceritanya begitu? Komen di bawah ya. Coba deh yang belum nonton sendiri, terus ntar komentar ya di bawah gimana ya. Nah besok ada movie review ini, kalian nonton ya. Udah hari ini segitu aja. Bye bye, see you.